Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang proses teknologi kinerja. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Belia Mawanda Nurrahma dengan nomor NIM 2111021010 dan rekan saya yaitu Nimadi Dwi Tayani dengan nomor NIM 2111021026. Baik, berikut adalah penjelasan tentang proses teknologi kinerja. Baik, proses teknologi kinerja menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui analisis filosofis, investigasi historis, penggunaan dan pengembangan teori, pengembangan model, dan evaluasi. Pentingnya untuk selalu melakukan kajian atau studi dalam implementasi teknologi kinerjanya, utamanya untuk menghindari melakukan tindakan dari mulai analisis hingga eksekusi intervensi yang telah ditentukan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan. Setiap tindakan dalam teknologi kinerja harus didasarkan hasil kajian yang mendalam. Proses pengkajian sangat menentukan dalam proses pemilihan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi intervensi yang telah ditentukan. Selain juga adanya unsur kajian akan lebih menguatkan pemahaman dan meningkatkan kemampuan praktif tentang teknologi kinerja. Sebagai suatu praktik etis atau ethical practice, teknologi kinerja secara profesional memiliki kode etik yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan proses aplikasi bidang ilmu teknologi kinerja. Kode etik ini merujuk pada prosedur yang diberikan pada teknologi kinerja profesional yang disertifikasi oleh International Society for Performance Improvement. Kode etik tersebut terdiri dari 6 poin prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan nilai tambah bagi semua pihak. Yang kedua, mempromosikan dan menggunakan strategi teknologi kinerja yang prosedural dan valid. Yang ketiga, bekerja secara kolaboratif dan dapat dipercaya. Yang keempat, selalu meningkatkan kecakapan dalam bidang teknologi kinerja. Yang kelima, berintegritas dengan selalu jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan mitra dan menghindari konflik kepentingan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah teknologi kinerja. Ada beberapa istilah teknologi kinerja yang perlu kita ketahui, terutama pada proses teknologi kinerja. Yang pertama ada peningkatan, di mana peningkatan ini menjadi lebih baik dan terjadi pada aspek nilai dan kualitas. Yang kedua ada organisasi. Organisasi pada proses teknologi kinerja merupakan lembaga atau perusahaan dinamis yang memiliki nuansa politik dan terdapat orientasi ekonomi yang merupakan sistem sosial dengan berbagai macam tujuan. Yang ketiga ada proses perancangan dan pengembangan. Proses perancangan dan pengembangan ini merupakan rencana analisis kinerja yang menentukan tujuan spesifik, mengidentifikasi karakteristik populasi, menata dan mengurutkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah organisasi dan meningkatkan kinerja. Istilah yang keempat ada intervensi. Intervensi dalam teknologi kinerja adalah tindakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja. Intervensi harus direncanakan, disengaja, membutuhkan dukungan perubahan, yaitu perubahan perilaku dari organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada prinsip teknologi kinerja. Dalam prinsip teknologi kinerja terdapat result oriented, di mana merupakan fokus pada hasil yang baik di awal maupun di akhir proses. Hasil harus nyata, terasa, terukur, hasil dari upaya peningkatan kinerja serta berdampak positif bagi organisasi. Prinsip selanjutnya adalah menjadi efektif, dapat menyelesaikan masalah komprehensif, intervensi yang sistematik mengarah pada kebutuhan organisasi secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan proses dan fungsi utama dari organisasi tersebut.
Selanjutnya ada tujuan proses teknologi kinerja. Tujuan dari proses teknologi kinerja yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling efisien untuk mencapai hasil yang ditargetkan dan dihargai. Adapun langkah-langkahnya yaitu proses rekayasa kinerja yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang bernilai efektif berdasar pada prinsip sistematik dan ilmiah. Selanjutnya ada langkah-langkah prosedural yang kredibel. Demikian presentasi dari kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.